Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, kembali lagi ke channel Ada Surya. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kerja di Korea. Yang pertama, saya kerja ke Korea itu karena saya ingin merubah nasib saya. Saya ingin nanti kedepannya saya pengen hidup lebih baik dan lebih layak, dan yang paling utama itu kita bisa memiliki modal usaha untuk di Indonesia setelah kita dari Korea nanti. Nah, di sini saya bekerja di manufaktur hanya satu shift, nggak ada shift malam. Saya bekerja hanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun kalau nggak lembur ya. Itu jam kerja wajib itu hari Senin sampai hari Jumat. Lah, apabila nanti ada lembur, nanti lemburnya itu paling sampai jam 8 malam. Lah, apabila nanti juga ada lembur lagi, itu nanti lembur di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu apabila masuk itu dari jam 8 pagi itu sudah dihitung lembur ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini saya ke sini resmi ya, ini legal, dan saya di sini difasilitasi, dapat fasilitas itu asrama. Saya di sini dikasih satu kamar sendiri, dan di sini juga saya bersama teman-teman orang Indonesia itu juga banyak. Dan di dalam asrama ini yang pastinya sudah disediain kamar mandi, WC, mesin cuci, wifi. Saya disediain wifi dari perusahaan itu gratis. Di perusahaan saya ini saya listrik nggak bayar, air nggak bayar, dan kompor pun juga, untung ya kompornya juga pakai kompor listrik sih ya, jadi listrik juga nggak bayar saya. Itu kan disediain dapur juga. Itulah sedikit fasilitas yang saya dapat di perusahaan saya ya, alhamdulillah. Dan di kamar ini juga ada penghangat nanti buat musim dingin, dan juga ada AC buat musim panas. Itulah fasilitas yang saya dapat di pabrik saya. Dan ini satu kamar saya sendirian. Gimana kita caranya pergi ke perusahaan itu, karena saya asrama dan perusahaan itu dan pabrik itu satu lingkup, jadi cuma jalan kaki. Karena ini saya asrama ini saya berada di lantai 5 dan tempat kerja saya berada di lantai 1 tapi beda gedung. Jadi apabila nanti Sabtu saya libur dan ada yang masuk kerja, saya istirahat pun tidak terganggu suara bising-bising mesin. Nah, gimana kalau transport, mau pergi ke pasar, mau pergi belanja, itu semua gampang di sini. Di Korea itu ada bis, ada subway. Ya, kita sudah buka map aja pasti kita udah paham, pasti kita udah diarahin kita mau kemana, kita harus naik bis nomor berapa, mau naik subway line berapa, itu pasti sudah dikasih tahu sama Google Map. Nah, untuk berikutnya, untuk ibadah puasa lebaran itu bagi yang muslim, nah itu kita, walaupun di sini orang Korea itu semua nggak ada agama, mayoritas itu semua orang Korea itu nggak punya agama, tapi kita itu di sini juga dikasih waktu untuk beribadah. Untuk alhamdulillah di perusahaan saya untuk ibadah 5 waktu itu alhamdulillah ya juga bisa saya dapat. Dan di kala waktu puasa itu juga oke, silahkan puasa. Sama orang Korea itu kita juga mau puasa, silahkan puasa, karena itu kamu juga orang muslim. Tapi ya itu puasanya di Korea itu lebih panjang dari di Indonesia. Di sini imsaknya jam 3:30, terus bukanya itu jam 8 malam. Nah, untuk lebaran kita juga bisa pergi sholat id.
di seluruh penjuru Korea ini semua itu banyak musola-musola itu yang didirikan oleh teman-teman kita orang Indonesia. Jadi di mana kita tinggal di Korea ini pasti ada orang Indonesia dan pasti juga ada musola di situ. Jadi apabila kita pas puasa mau taraweh, apa pas lebaran mau sholat id, pas Idul Adha mau sholat juga itu bisa. Dikarenakan KBRI itu pasti mengeluarkan surat edaran, surat izin untuk kita orang muslim yang ingin mengerjakan sholat id itu dikeluarkan untuk kita pekerja migran Indonesia yang berada di Korea dan juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang berada di Korea di sini. Jadi kita pasti dipermudah untuk dikasih jalan sama KBRI untuk kita melaksanakan sholat. Cara bisa bekerja ke Korea itu, caranya yang penting itu yang pertama kita lulus ujian bahasa Korea, dan berikutnya itu kita medical check up. Ya bagi teman-teman yang pengen ke Korea itu ya selalu jaga kondisi kesehatan masing-masing. Gimana caranya kita biar bisa lulus bahasa Korea? Kita harus masuk ke lembaga pendidikan bahasa Korea. Ada salah satu lembaga pendidikan bahasa Korea itu yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu LPKS Korean Indo. Untuk teman-teman bisa aja daftar ke situ dan mulai belajar kalau mau ke Korea supaya bisa lulus ujian bahasa Korea yang diadakan oleh HRD Korea itu 1 tahun 1 kali. Untuk teman-teman yang pengen bisa lulus bahasa Korea itu bisa segera bergabung ke LPKS Korean Indo Sukoharjo. Untuk teman-teman yang pengen pergi ke Korea dengan status di sini legal resmi ya, itu dari itu government to government. Habis itu kan habis ujian bahasa Korea kita harus ada skill test. Nah untuk di LPKS Korean Indo ini kita sudah disediakan alat-alat buat skill test, kita bisa pakai sepuasnya setelah ujian bahasa Korea. Nah setelah itu dua-duanya lulus itu, habis itu kita harus medical check up. Nah setelah medical check up tinggal sending dan tinggal tunggu berangkatnya. Nah untuk biaya ke Koreanya itu berapa, kalian bisa hubungi LPKS Korean Indo Sukoharjo. Itu kalau enggak itu ya kalian buka di Google Map, itu ada di situ LPKS Korean Indo Sukoharjo. Nah untuk sekarang yang berikutnya itu tadi ya saya sudah sedikit bercerita tentang kerja di Korea itu. Kalau yang saya rasakan itu enak ya, karena saya sendiri sudah sejak tahun 2012 itu sudah di Korea sampai sekarang. Karena dulu 4 tahun 10 bulan saya sudah putus kontrak, sudah selesai, dan saya kembali lagi ke sini. Berapa sih gaji di Korea itu? 1.745.150 won. Kalau untuk rupiahnya 21 juta rupiah. Ini UMR ya. UMR itu kita kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu kita menerima gaji rupiah sebesar 21 juta, hampir 22 juta untuk saat ini. Itu untuk UMR saja ya. Kalau untuk lemburnya 1 jamnya itu 12.525 won per jam. Ya kalau untuk saya itu rata-rata satu bulan itu lemburnya saya itu 52 jam, sekitar 651. Kalau dirupiahin 8 juta rupiah. Nah, jadi total kira-kira kurang lebihnya untuk penghasilan di Korea itu selama 1 bulan dengan tambahan lembur itu di atas 25 juta rupiah ya, untuk saat ini, untuk di tahun 2020 ini. Itu tadi untuk penghasilan kita selama per bulan ya, per bulan selama nanti 4 tahun 10 bulan. Itu pun
tiap tahun pasti UMR kita naik dan jam lembur kita itu pasti naik. Nah, itu tadi untuk penghasilan kita per bulan. Nah, ini ada lagi penghasilan kita nanti setelah kita selesai kontrak. Kita nanti setelah selesai kontrak itu kita dapat pesangon di bawah 300 juta, di atas 250 juta. Itu pesangon kita. Itu lain dari gaji kita per bulan ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang kepingin ke Korea, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belum memulai belajar, cepat-cepatlah memulai belajar, cepat-cepatlah bergabung ke LPKS Korean Indo, karena saya sendiri lulusan dari LPKS Korean Indo Sukoharjo dengan nomor WA-nya 082136097944. Itu nomor WA-nya dari LPKS Korean Indo Sukoharjo. Kita bisa bekerja sambil belajar. Kita di Korea ini itu ada salah satu universitas terbuka. Itu universitas yang berada di Indonesia tapi buka cabang untuk para pekerja migran yang berada di Korea. Pengen sambil kuliah itu bisa. Itu namanya UT Korea. Kuliahnya itu setiap hari Minggu. Nah, otomatis kan teman-teman yang kerja di pabrik di Korea itu rata-rata hari Minggu libur ya. Untuk sekarang ini hari Minggu libur, jadi bisa belajar ke UT Korea tersebut. Ya, mungkin sedikit cerita dari saya. Apabila teman-teman kurang paham atau kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan melalui WA yang saya sebutkan tadi. Ya, untuk cerita dari saya cukup sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.